Apakah panjenengan semua juga merasa bahwa akhir-akhir ini udara terasa berbeda? Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan di hati masyarakat Indonesia. Dan jika panjenengan semua melihat ke langit pada tanggal 31 Mei 2026 nanti, kita semua akan menyaksikan fenomena langka yang oleh para leluhur disebut bukan sekedar hiasan malam, Blue Moon 2026, atau dalam Jawanya disebut sebagai purnama kembar. Tapi waspadalah, dalam kitab Jangka Jayabaya, fenomena langit ganda dalam satu bulan adalah sinyal goro-goro atau pembersihan besar. Apakah ini pertanda ekonomi kita akan benar-benar terguncang, atau justru awal dari bangkitnya zaman Kang Adil? Simak sampai habis, karena apa yang kita bedah hari ini bisa mengubah cara kita melihat Indonesia tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, misteri Blue Moon dan logika leluhur. Secara astronomi, Blue Moon adalah bulan purnama kedua dalam satu bulan kalender atau bulan purnama kembar. Jarang terjadi, namun dalam psikologi masyarakat Nusantara, fenomena langit selalu bersanding lurus dengan fenomena bumi. Ingat ramalan, naliko bumi gumregah lan segoro ora sare. Saat bumi bergerak dan laut tidak tenang. Di Mei 2026 ini, posisi bulan berada di titik terjauh atau mikromoon. Secara energi, para ahli metafisika menyebut ini sebagai masa kekosongan. Inilah kenapa banyak dari kita mungkin merasa rezeki sedang seret atau emosi keluarga sedang tidak stabil. Ini bukan suatu kebetulan, ini adalah siklus. Yang kedua, kondisi geopolitik dan ekonomi. Sekarang mari kita lihat fakta yang sedang kita hadapi. Geopolitik dunia sedang membara. Harga emas melonjak drastis. Inflasi mulai terasa mencekik di pasar-pasar lokal. Banyak yang memprediksi 2026 adalah awal dari krisis ekonomi global yang lebih gelap dari 1998. Kenapa ini relevan dengan ramalan Jayabaya? Beliau pernah menulis tentang masa wong Jowo kari separuh. Jangan artikan ini secara harfiah sebagai bencana besar, tapi bisa jadi bermakna hilangnya daya beli atau terbelahnya masyarakat karena isu politik yang memecah belah. Kita melihat Indonesia sedang diuji antara ketahanan pangan dan tekanan utang luar negeri. Apakah fenomena langit 31 Mei nanti adalah ketukan palu alam untuk masa transisi ini? Yang ketiga, kita kupas tuntas ramalan Jangka Jayabaya. Banyak ahli spiritual dunia termasuk Sadguru bilang kalau bumi sedang bergejolak. Tapi kalau kita bicara belak-belakan dalam bahasa Jawa, ini yang disebut zaman kolo bendu. Zaman di mana semuanya terasa terbalik atau wolak-wali ing zaman. Mari kita dengarkan baik-baik. Apa yang tertulis dalam Jangka Jayabaya itu bukan sekedar dongeng semata. Beliau sudah memperingatkan, akeh janji ora ditetepi, akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe. Banyak janji yang diingkari, banyak orang berani melanggar sumpahnya sendiri. Coba lihat kondisi politik dan pemimpin kita sekarang. Bukankah itu yang sedang terjadi? Sadguru mungkin bicara soal pergeseran energi, tapi Jayabaya lebih lugas. Bumi soyo kuncoro nanging isine soyo amboro. Bumi kelihatan makin megah dengan teknologi, tapi hati manusianya makin kosong dan berantakan. Fenomena Blue Moon 31 Mei nanti adalah lonceng pengingat. Ini adalah tanda alam bahwa tanah Jawa dan Indonesia sedang memasuki masa pembersihan.
jangan kaget kalau setelah fenomena langit ini, rahasia-rahasia besar yang selama ini ditutupi akan terbongkar satu persatu. Pejabat yang tadinya jumawa akan terjatuh, yang jujur malah tersingkir. Kenapa? Karena alam sedang menyeleksi siapa yang benar-benar eling dan siapa yang waspodo. Jadi, kalau Sadguru menyarankan kita untuk meditasi menjelang matahari terbit, ramalan Jawa lebih singkat lagi pesannya. Sopo sing bener bakal mulya, sopo sing salah bakal seleh. Siapa yang benar akan mulia, yang salah akan jatuh sendiri. Goro-goro itu nyata, dan Blue Moon ini adalah pembukanya. Yang keempat, sebuah solusi apa yang harus kita siapkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, tapi jangan menyepelekan. Secara spiritual, masa menjelang 31 Mei adalah waktu terbaik untuk eling lan waspodo. Yang pertama, secara finansial, amankan aset kecil-kecilan, kurangi utang konsumtif di tengah ketidakpastian 2026. Yang kedua, secara mental, jangan mudah terprovokasi isu politik yang memecah belah. Ingat, wong bener mulya, wong salah seleh. Yang ketiga, secara alam, perhatikan tanda-tanda di sekitar panjenengan semua, karena alam tidak pernah berbohong. Jadi, apakah Blue Moon atau purnama kembar di penghujung Mei ini hanya sekedar fenomena luar angkasa saja? Atau ia memang kunci pembuka pintu zaman Kolo Subo atau masa kejayaan yang dijanjikan Jayabaya setelah penderitaan panjang? Kita tunggu peristiwa besar apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, sejarah tidak pernah terulang, tapi ia selalu berirama. Menurut panjenengan semua, apa yang akan terjadi di Indonesia setelah tanggal 31 Mei nanti? Apakah panjenengan semua juga sudah merasakan tanda-tandanya? Tuliskan firasat atau pendapat panjenengan semua di kolom komentar. Rahayu, rahayu, rahayu. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.